kelompok 8 akan menjelaskan tentang sengketa pajak dan upaya hukum melalui peradilan pajak. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranti Syahida dengan NIM akhir 465. Saya Fadila Arsyada dengan NIM akhir 861. Pertama tentang definisi. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian salah satu contoh kasus terkait sengketa pajak adalah putusan A nomor 3369B/PK/P2021 terkait sengketa pajak antara Direktur Jenderal Pajak dan juga PT MC-PET Film Indonesia yang menyangkut pajak pertambahan nilai atau PPN. Sengketa muncul karena otoritas pajak mengoreksi dasar pengenaan pajak atau DPV PPN penjual polister dan juga nilai film dengan mengacu pada dokumen perjanjian dan juga meeting memorandum bukan pada harga dalam invoice. PT MPFI menolak dan juga menyatakan bahwa harga dalam invoice itu mencerminkan transaksi sebenarnya, sementara meeting memorandum hanya mencerminkan harga jual distributor. MA menguatkan putusan pengadilan pajak yang menolak koreksi pajak dan juga menyatakan bahwa koreksi tidak sesuai dengan hukum dan juga mengabulkan gugatan wajib pajak sepenuhnya. Putusan ini kemudian menegaskan bahwa DPP PPN harus berdasarkan transaksi nyata dan juga dokumen yang relevan. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan yang kedua ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang telah mengalami perubahan sebanyak 5 kali, dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Kemudian penyebab terjadinya sengketa dari kasus sebelumnya adalah karena DJP melakukan koreksi atas dasar pengenaan pajak berdasarkan dokumen perjanjian dan juga meeting memorandum yang ternyata berbeda dengan harga faktur dan juga invoice yang diajukan oleh wajib pajak. PT PFI menganggap bahwa harga pada invoice sudah mencerminkan transaksi yang sebenarnya, sementara DJP menilai bahwa dasar pengenaan pajak itu harus mengacu pada dokumen yang mencerminkan harga jual sebenarnya. Jadi sengketa kasus ini terutama itu disebabkan karena perbedaan bukti dan juga interpretasi antara DJP dan juga wajib pajak mengenai nilai transaksi untuk pengenaan PPN. Selanjutnya ada e-tax court atau modernisasi administrasi sengketa pajak. Untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, pengadilan pajak telah mengimplementasikan sistem elektronik yang dikenal sebagai e-tax court. Sistem ini memfasilitasi pendaftaran perkara, pengajuan banding atau gugatan, hingga proses persidangan secara daring. Hal ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dan kuasa hukumnya, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa. Regulasi mengenai e-tax court diatur secara rinci dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per/1/PP/2023 mengenai era baru dalam administrasi peradilan pajak yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur dua jenis sengketa pajak, yaitu formal dan juga material. Yang pertama formal, sengketa formal seperti keberatan dan gugatan administratif terkait surat ketetapan pajak ataupun tagihan. Sedangkan yang material berupa banding atas keputusan keberatan. Kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama ada keberatan diajukan secara tertulis ke pejabat pajak dan dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak SKP diterima. Yang kedua ada banding diajukan ke pengadilan pajak dengan waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan. Yang ketiga ada gugatan diajukan ke pengadilan pajak dan berlaku bila kasus tidak bisa diselesaikan lewat keberatan atau banding, dan yang terakhir ada peninjauan kembali. Hanya bisa dapat diajukan 1 kali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Pengadilan pajak didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Itu merupakan lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan juga memutus sengketa pajak di Indonesia. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 PUU 21 Tahun 2023, pengadilan pajak kini berada di bawah Mahkamah Agung yang menjamin independensi penuh dan juga dari intervensi Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan langkah maju untuk memastikan putusan yang objektif dan juga adil. Peran ini tentu sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memungut pajak dan juga hak wajib pajak untuk mendapatkan keadilannya. Selanjutnya
Selanjutnya ada syarat dan tata cara banding. Yang pertama, surat banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke pengadilan pajak. Yang kedua, untuk keputusan DJP, banding diajukan dalam 3 bulan sejak keputusan diterima. Bisa ada pengecualian. Yang ketiga, untuk keputusan DCBC, banding diajukan dalam 60 hari sejak keputusan diterima. Yang keempat, satu surat keputusan hanya diajukan dalam satu surat banding. Yang kelima, surat banding harus mencantumkan alasan jelas dan melampirkan salinan surat keputusan keberatan. Dan yang terakhir, yang keenam, banding dapat diajukan dengan atau tanpa membayar pajak terlebih dahulu. Tapi jika banding ditolak atau diterima sebagian, denda 60% dari selisih pajak terutang berlaku. Kemudian ada tantangan dan juga solusi terkait sengketa pajak. Tantangan pertama ada kelengkapan bukti. Wajib pajak itu seringkali menghadapi tantangan dalam melengkapi bukti dan juga dokumen yang kuat untuk mendukung posisinya di persidangan. Solusinya adalah dengan mempersiapkan dengan matang dan juga bantuan dari tenaga ahli pajak. Kemudian tantangan yang kedua terkait durasi penyelesaian. Meskipun ada batasan waktu, seringkali proses persidangan itu memakan waktu yang lama. Jadi pengadilan pajak diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu maksimal 6 bulan untuk mengurangi beban denda dan juga ketidakpastian bagi wajib pajak. Kemudian tantangan yang ketiga terkait independensi penuh. Jadi independensi pengadilan pajak yang terjamin di bawah Mahkamah Agung itu akan meningkatkan kepercayaan publik dan juga mendorong kepatuhan sukarela serta mengurangi praktik-praktik yang tidak adil dalam administrasi perpajakan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.